Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 25 September 2025. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani meminta kepada BPOM untuk menjadi saksi ahli di persidangan kasusnya melawan dokter kecantikan Reza Gladys. Namun, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menolak permintaan Nikita Mirzani karena dianggap sebagai permintaan individu. Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan beberapa pesan tegas untuk BPOM. Bahkan pihaknya berencana menempuh upaya hukum karena merasa ada kejanggalan terhadap BPOM yang tidak bersedia menjadi saksi ahli serta mengungkap fakta terkait kasus tersebut. Untuk mengetahui pesan tegas Nikita Mirzani, maka inilah 5 pesan tegas Nikita Mirzani untuk BPOM versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menjawab surat terbuka Nikita Mirzani yang meminta pihak BPOM menjadi saksi ahli di persidangan. Ya, diketahui BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani karena dianggap sebagai permintaan individu. Badan POM tentu akan sesuai dengan aturan. Kan sudah jelas tadi yang saya sampaikan. Ya, tapi bukan permintaan individu, harus permintaan hakim. Menanggapi pernyataan Kepala BPOM RI Nikita Mirzani, melalui tim kuasa hukumnya Usman mengaku kecewa berat dengan pihak BPOM yang tidak menepati ucapannya. Di sisi lain, Usman juga menyinggung alasan pihak BPOM yang dinilai tidak logis. Saya sebenarnya kecewa ya dengan pernyataan Kepala BPOM itu. Kami semua kecewa dengan pernyataan Kepala BPOM terkait dengan bahwa kami dikatakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu 18 ya. Di akhir penutupan sidang, saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan ya terkait dengan pemanggilan dari BPOM, ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba ya datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas. Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya Usman menyebut bahwa pihak BPOM wajib hadir sebagai saksi ahli di persidangan karena dinilai memiliki keterlibatan dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys tersebut. Ya, menurut pihak Nikita Mirzani, BPOM sempat memberikan keterangan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, maka dari itu BPOM harus mempertanggungjawabkan keterangannya itu di persidangan. Wajib dia datang gitu. Wajib hukumnya dia datang gitu. Sekalipun ada pernyataan kan begini kata Kepala BPOM, kan sudah kita berikan keterangan. Ya kan begitu ya kalau saya nggak salah lihat. Kita sudah berikan keterangan di BAP pada tingkat penyidikan. Dan justru itu karena Anda memberikan keterangan, pertanggungjawabkan dong keterangan Anda di muka persidangan. Itu kita mau uji apakah benar ini keterangan Anda ini sesuai dengan keilmuan Anda atau tidak. Apakah ini cuman sebuah hal yang mengada-ngada gitu kan, atau sebuah keterangan yang sengaja dibangun untuk memojokkan kita. Itu kan yang kita mau uji. Loh, kalau dari mereka langsung, kenapa mereka dari awal memasukkan BPOM sebagai ahli di proses penyidikan? Ini kan logika terbalik di mereka ini. Kalau dia bilang itu tidak menjadi wajib, ya, proses penyidikan di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan itu selalu ngikut BPOM.
Nah sekarang dia bilang tidak wajib, lah ini dibakar aja berkas ini. Apa bagaimana maunya pengacaranya ini? Kan begitu logika sederhananya. Maka kita mau uji keterangannya itu yang ada di BAP. Semua saksi, fakta atau ahli yang sudah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, kita uji bagaimana dia memberikan keterangan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan keahliannya atau tidak. Pihak Nikita Mirzani juga menilai bahwa kehadiran BPOM tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun karena menurut mereka yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan adalah lembaga BPOM. Nggak ada yang bisa gantikan. Dia kan lembaga satu-satunya lembaga di negara ini yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan di bidang pengobatan, di bidang makanan. Pengobatan itu termasuk alat kesehatan dan lain-lain, gitu kan. Dan termasuk juga di produk skincare ini. Di sisi lain, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus menilah bahwa kehadiran BPOM di dalam persidangan tidak berpengaruh terhadap laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani. Sehingga pihaknya tak masalah jika Nikita Mirzani bersikukuh meminta BPOM untuk hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Kalau dipertanyakan kepada kami, hadir tidak hadirnya Badan POM itu tidak berpengaruh terhadap laporan klien kami. Ya, jadi yang bisa mempengaruhi ya, ahli nantinya terhadap laporan klien kami adalah ahli yang berkaitan ya, terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Ya, jadi apa yang didakwakan yaitu adalah dugaan tindak pidana pemerasan ya, menggunakan media elektronik. Jadi nggak berpengaruh ya, hadir maupun tidak hadir Badan POM karena tidak ada korelasinya terhadap unsur yang didakwakan oleh Badan POM sendiri. Buntut lembaga BPOM menolak jadi saksi ahli di persidangan jika tidak disurati oleh majelis hakim. Nikita Mirzani merasa posisinya sangat dirugikan. Ya, Nikita Mirzani berharap pihak BPOM dapat tegak lurus mengungkapkan keterangan di muka persidangan. Namun, Nikita Mirzani menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah terkait memberatkan hukumannya atau tidak. Sangat merugikan karena seperti yang dibilang oleh Bang Usman tadi, kita sangat sangat memerlukan keterangan daripada BPOM tersebut, di mana dari awal dia diperiksa di penyidikan sampai adanya BAP kan sudah ada gitu. Nah, kenapa tidak dipertanggungjawabkan keterangan-keterangan tersebut? Kenapa harus takut gitu untuk datang memberikan keterangan sampai-sampai kita harus memohon gitu, melakukan permohonan untuk dia hadir gitu. Ada apa ini gitu kan? Dan itu ya sangat merugikan bagi kami kalau sampai dia tidak datang memberikan keterangan. Kita lurus aja gitu, maksudnya apa sih gitu? Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Skincare ini apa, di mana gitu maksudnya? Bagaimana dijelaskan? Kita dijelaskan aja, kita kan perlu tahu, kita dibuka aja gitu maksudnya apa yang dia jelaskan di keterangan di BAP tersebut, ya kita minta kembali dijelaskan di persidangan gitu. Ini bukan soal memberatkan atau tidak, tapi ini kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat ya, bahwa ada sebuah produk itu yang dijual secara bebas dengan tidak mempunyai izin BPOM, ya kan? Nah, siapa yang berwenang untuk melegitimasi itu? Ya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia orang yang paling berhak untuk melegitimasi itu apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak gitu. Dan soal nanti memberatkan atau tidak nanti biar majelis hakim yang menilai permasalahan ini gitu. Usman,
Tim kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan menaruh rasa curiga terhadap BPOM. Ya, buntut BPOM menolak menjadi saksi ahli, kepercayaan pihaknya terhadap BPOM disebut menurun. Lantas apa yang membuat kepercayaan pihak Nikita Mirzani terhadap BPOM menurun dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak BPOM? Kita menjadi jadi underestimate ya. Kepercayaan kita itu jadinya menurun kepada BPOM sendiri ya. Apa salahnya sih dia mendatangkan ya kan atau menugaskan seorang ahli yang benar-benar memahami produk di bidang skincare ya kan. Kami juga tidak akan datang memaki-maki ahlinya. Kami cuma mau meluruskan apa benar ibu bapak dari perwakilan BPOM menjelaskan keterangan seperti ini di BAP. Ya kan? Kenapa di dalam keterangan BPOM pada saat diperiksa di tingkat penyidikan kok tidak disebutkan produk DNA salmon atau glowing booster cell ini? Sementara yang bermasalah glowing booster cell ini itu di dalam dakwaan. Kok BPOM menjelaskan produk Glavitsa yang lain? Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya berencana akan menempuh upaya hukum dan tidak bersurat lagi terhadap BPOM. Sayangnya pihak Nikita Mirzani belum mengungkapkan secara gamblang upaya hukum apa yang pihaknya akan upayakan terkait polemiknya dengan pihak BPOM. Sementara Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyatakan semua harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Lantas seperti apa upaya hukum yang akan ditempuh Nikita Mirzani dan bagaimana respon Kepala BPOM RI? Kami nyatakan kami tidak akan bersurat lagi, ya, tidak akan bersurat. Dia bilang harus ada pemanggilan dari BPOM, ya kan? Harus ada pemanggilan dari hakim, baru mereka datang, ya. Kami sudah, kalau kami bukan panggilan, kalau kami meminta kepada dia. Kalau kami sudah meminta dengan alasan yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas, dengan prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang, kami bernaung di bawah undang-undang juga, ya. Kami tidak akan meminta lagi, ya. Nanti pada saatnya masyarakat bisa menilai. Tadi saya sudah sampaikan permintaan hakim atau surat yang dikeluarkan hakim kepada BPOM sama seperti yang surat yang kami keluarkan, itu yang harus dipahami. Kami akan mengambil tindakan hukum juga ya terkait dengan ini, karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan ya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum. Ya sebetulnya semuanya kan sudah ada aturannya dan kita tinggal menjalankan aturan. Yang persoalan produk yang abal-abal tentu yang dibawa kan kalau berdasarkan undang-undang kesehatan nomor 17, semua yang produk kefarmasian termasuk kosmetik atau yang berhubungan dengan penindakan di bawah standar itu harus ditindaki oleh lembaga negara yang dalam hal ini ditugaskan ke Badan POM. Demikian juga pangan, kalau di bawah substandar sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 juga sama. Jadi kami bertindak profesional. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.